Halo guys, jumpa lagi dengan channel Cawik Movie. Kali ini saya menceritakan alur film misteri Jepang yang berjudul Vanish Girl in the Wood. Bagaimana alur cerita filmnya? Ayo langsung saja kita bahas. Endo membawa bayinya Sakura untuk bermain di jalan kecil menuju kuil Tenjin. Endo datang ke sana untuk meminta pemberkatan dan memberikan penghormatan ke kuil. Bayi Endo tiba-tiba menangis. Endo mengira bahwa bayinya lapar dan ingin makan sesuatu. Endo kemudian mengambil makanan yang dia siapkan di dalam tas. Endo salah, ternyata bayinya menangis karena melihat suatu penampakan yang menyeramkan. Endo kemudian mendengar suara kereta bayinya yang terjatuh. Setelah Endo melihat ke dalam kereta itu, ternyata bayinya sudah hilang. Endo berlari mencari bayinya, akan tetapi dia tidak bisa menemukan bayinya. Menurut polisi, 100.000 orang dilaporkan hilang di Jepang setiap tahun. Ini hanya data di mana ada laporan kehilangan orang. Tidak termasuk pada kasus lainnya, lebih dari 200.000 kasus orang hilang per tahun. Dari 100.000 kasus yang diselidiki hanya sekitar 90.000 dan 100.000 orang hilang setiap tahunnya. Hari itu Mayu pergi ke gereja dengan ayahnya. Di dalam perjalanan pulang, ayah Mayu melihat teman-teman Mayu sedang bermain bersama. Ayahnya bertanya, apakah dia baik-baik saja? Karena dia melihat anaknya tidak bergaul dengan anak-anak lainnya yang berasal dari satu sekolah yang sama. Di perjalanan mereka singgah di toko film, kemudian Mayu melihat ada yang aneh dengan satu film. Orang-orang yang berada di sampul film terlihat seperti teman-temannya. Di saat akan melakukan pembayaran, ternyata tidak ada uang di kartu kreditnya. Malu dengan hal itu, dia berlari keluar dari ruangan toko. Tanpa sengaja Sakura melihat satu mobil yang mencurigakan. Dia kemudian mendekati mobil itu. Ternyata di dalam mobil itu, dia menemukan seorang anak perempuan sebaya dengan dirinya, yang diikat dan tertutup matanya. Tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki yang membawa mobil itu pergi. Mayu memberitahukan tentang apa yang dia lihat kepada ayahnya. Kemudian mereka mengejar mobil yang menyekap gadis itu. Setelah lama mengikuti, akhirnya mobil yang mereka buntuti menuju ke arah hutan yang jauh dari kota. Ayah Mayu mengatakan bahwa sebaiknya hal ini dilaporkan kepada polisi, akan tetapi ditolak oleh Mayu. Tiba-tiba, gadis yang disekap terjatuh dari mobil van yang membawanya. Ayah Mayu meminta dia menghubungi polisi dan menyelamatkan gadis itu, sementara ayahnya pergi mengejar penculik. Sayangnya, lokasi mereka sangat jauh dari kota, dan di sana tidak ada jaringan telepon sama sekali. Tiba-tiba ayah Mayu melihat satu minivan yang mencurigakan. Dia memberanikan diri untuk mendekati mobil itu. Di dalam mobil ayah Mayu melihat mayat perempuan yang membusuk. Dia tidak mengetahui kalau di belakangnya berdiri seorang pembunuh. Muncul dari belakang mobil, pembunuh itu kemudian memukul kepala ayah Mayu. Mayu membuka tutup mata dan ikatan gadis itu. Ternyata gadis itu mengenali Mayu. Tiba-tiba sang pembunuh kembali muncul dan mereka lari meninggalkan tempat itu hingga mereka berdua terjatuh. Tiba-tiba Endo terbangun dari mimpi buruknya. Dia langsung mencari anaknya Sakura dan menceritakan kepada Sakura bahwa dia trauma dengan kejadian saat Sakura masih bayi, yaitu kejadian di saat Endo tiba-tiba kehilangan Sakura dari kereta dorongnya. Sakura ingin bermain ke bukit dan bertemu dengan teman-temannya. Dia menyiapkan sebuah jimat untuk Sakura dengan berharap bahwa Sakura mendapat perlindungan dari jimat itu. Kaoru datang seperti biasa ke rumah Sakuichi untuk menjadi babysitternya. Kaoru dan Sakuichi berbicara tentang hal yang sedikit pribadi. Agak canggung dengan situasi itu, Kaoru memutuskan untuk pergi mandi dan membiarkan Sakuichi menyelesaikan PR-nya. Ketika Kaoru berjalan ke kamar mandi, dia melihat seperti ada seorang anak perempuan di kegelapan kamarnya. Orang tua Sakuichi tiba-tiba menelpon menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Karena suatu hal ibu Sakuichi tidak bisa kembali hari itu dan meminta Kaoru untuk menjaga Sakuichi sehari lagi. Kemudian Kaoru menanyakan tentang perihal boneka yang ada di ruangan itu. Kaoru kaget dengan penjelasan Eri yang mengatakan bahwa tidak ada boneka seperti yang diceritakan Kaoru di rumahnya. Setelah Eri memutuskan telepon, boneka tadi tiba-tiba menjadi hidup dan berdiri tepat di belakang Kaoru. Mendengar teriakan dari Kaoru, Sakuichi langsung berlari mengejar Kaoru, tapi dia tidak menemukan lagi Kaoru di sana.
Endo dalam keadaan cemas dengan kenyataan bahwa sampai sekarang putrinya Sakura belum pulang, sedangkan hari sudah larut malam. Dia berulang kali menelpon polisi memberitahukan perihal anaknya belum pulang hingga saat ini. Endo menjadi sangat marah ketika diberitahu oleh suaminya untuk tenang. Dia mengatakan mungkin Sakura sedang berada di tempat temannya. Tiba-tiba ada yang membunyikan bel rumahnya. Setelah diperiksa oleh ayah Sakura, dia menemukan tidak ada siapa-siapa di sana. Di depan pintu rumah, dia hanya menemukan jimat yang diberikan oleh Endo kepada Sakura. Saori bercerita bahwa dia tidak bisa menemukan sepupunya setelah mereka pergi ke Tengurok. Saori sebelumnya tidak percaya dengan cerita batu Tengu, yaitu siapapun yang pergi untuk melihat batu itu akan menghilang. Saori berpikir selanjutnya adalah giliran untuk menghilang, karena dialah yang berada di posisi sebelah setelahnya sepupunya. Mereka tidak hanya datang melihat batu Tengu, akan tetapi mereka juga melakukan penghinaan dengan menduduki batu tersebut. Orang-orang masih menganggap bahwa mereka masih melakukan syuting padahal mereka tidak lagi syuting. Saat akan keluar dari toko, Saori bertemu dengan seorang penggemarnya. Kemudian Saori bertanya arah stasiun kepada pria itu. Kemudian dia mengatakan bahwa untuk mencapai stasiun, Saori harus melewati hutan di mana banyak orang yang hilang di sana. Pria itu juga menjelaskan bahwa baru-baru ini ada seorang gadis kecil yang hilang saat bermain dengan teman-temannya di hutan itu. Saat berjalan melewati hutan, Saori melihat banyaknya penampakan aneh dan menyeramkan. Kemudian pada suatu ketika dia melihat anak-anak berlari ketakutan. Tanpa mengubrisnya, Saori tetap berjalan menuju stasiun. Sesampainya di stasiun dia kaget. Dia tidak menemukan seorang pun di stasiun itu. Saori berusaha memasuki stasiun yang angker itu. Akan tetapi dia melihat penampakan hantu yang mengganggunya. Ternyata stasiun itu dipenuhi dengan hantu-hantu gentayangan. Saori terbangun dan dia sudah berada di ruang rumah sakit. Dia dirawat oleh seorang wanita yang menyebut dirinya konselor kejiwaan pasca trauma. Wanita kemudian memberikan pertanyaan aneh tentang Mayu dan Kaori mengenai apa hubungan mereka. Dia menjelaskan bahwa dulu ada pasiennya yang kehilangan seorang putri yang hingga sekarang tidak ditemukan walaupun polisi telah mencarinya kemana-mana. Anehnya, wanita perawat itu mengatakan bahwa teman-temannya Saori dan Kaoru berada di tempat di sana. Dan dia ingin berbicara dengan mereka. Dan mereka bertiga sebenarnya dibawa ke sana. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Saori kemudian pergi mencari tahu apa yang terjadi. Dia menelusuri ruangan rumah sakit dan mendengar suara-suara aneh. Saat menuruni suatu tangga, dia menemukan Mayu dan Kaoru dalam keadaan terikat dan tergantung. Mereka bertiga kebingungan dan tidak mengetahui di mana mereka berada. Kemudian Saoru menjawab bahwa mereka menghilang di Gunung Yoroi. Tiba-tiba jatuh sebuah foto lama yang mengingatkan mereka ketika masih di sekolah. Ketakutan dengan foto tersebut, mereka memutuskan untuk pergi dari ruangan gelap itu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Saori kemudian terjatuh dan di sana sudah berserakan bensin. Tiba-tiba datang api yang kemudian membakar tubuh Saori hingga lenyap seketika. Begitupun dengan Kaoru ketika dia akan berlari. Sebilah besi tajam jatuh tepat mengenai perutnya. Besi itu terpancar di tubuh Saori hingga tembus ke bagian depan tubuhnya. Akhirnya Kaoru tewas seketika dengan besi tertancap di tubuhnya. Mayu yang syok melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiri sambil ketakutan. Di balik pintu, terlihat banyak hantu-hantu yang menyaksikan kejadian tersebut. Mayu berlari ketakutan meninggalkan tempat itu hingga dia sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan, dia menemukan sungai dan dia terus berjalan hingga menemukan tubuh dan pakaian yang tertimbun di dalam tanah. Tiba-tiba ayah dan ibu Sakura datang dan memanggil nama Sakura. Ketika ingin berbicara, tiba-tiba Mayu dibawa melihat masa lalu tentang apa yang terjadi. Di sana terlihat bagaimana menderita dan sakitnya orang tua Sakura yang mencari anaknya yang hilang. Ibu Sakura Ando yang pada awalnya kuat dan bisa menerima kejadian yang menimpa mereka akhirnya luluh. Dia tidak percaya lagi dengan dewa-dewa mereka dan merobek jimat yang dia berikan kepada Sakura sebelumnya. Dia terus dihantui oleh keberadaan Sakura yang seolah-olah kembali pulang. Dari buku harian Sakura, ibunya mengetahui bahwa teman-temannya Kaoru, Saori,
dan Mayu melakukan perbuatan buruk kepada Sakura. Di hari hilangnya Sakura di saat Kaoru, Saori, dan Mayu mengajak Sakura untuk ikut bersama mereka ke Gunung Yoroi. Setibanya di pegunungan mereka melakukan suatu permainan yang berbahaya. Mereka meminta Sakura untuk menyentuh dinding bagian belakang gua sebagai syarat untuk kembali menjadi bagian teman mereka Saori, Mayu, dan Kaoru. Mereka merebut jimat yang diberikan oleh ibu Sakura. Sakura mencoba untuk mengambil jimat itu kembali. Akan tetapi Mayu melempar jimat itu dan terpental ke sudut gua. Tiba-tiba atap gua itu roboh dan menimpa tubuh Sakura. Mereka yang ketakutan dengan kejadian itu berlari meninggalkan Sakura yang terhimpit oleh bebatuan sambil memanggil ayah dan ibunya. Mereka bertiga meninggalkan Sakura yang terkubur hidup-hidup di dalam gua. Hanya Mayu yang bersimpati dengan apa yang terjadi kepada Sakura, walaupun akhirnya dia pergi. Ayah dan ibu Sakura menjelaskan betapa dendamnya mereka kepada Saori, Mayu, dan Kaoru. Tendo kemudian memukul Mayu dan menguburnya hidup-hidup dalam lubang yang gelap. Mayu tetap berdoa di dalam ketidakberdayaannya di dalam lubang yang gelap, hingga akhirnya dia tewas seperti apa yang terjadi kepada Sakura. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys, agar jangan ketinggalan dengan alur cerita film yang lain yang bagus-bagus.